Mengundang saya, ya tentunya apa ya? Intinya kalau ditanya, mungkin kalau saya tuh selalu membagi cerita sesuai dengan kehidupan yang sudah saya jalanin. Setiap orang itu melihat, wah enak banget dia sukses sekarang, tapi kan dia nggak tahu perjuangannya seperti apa. Yang paling utama, mungkin buat teman-teman, buat generasi muda, buat semuanya, ya orang itu harus mau capek. Kalau dia nggak mau capek, percaya sama gue, dia nggak akan pernah sukses karena dia nggak mau capek. Harus mau capek. Jadi kalau mau suksesnya berkali-kali lipat, ya capeknya juga harus berkali-kali Iya, lipat. capek itu banyak hal loh. Capek itu ada capek. Kita namanya juga hidup itu adalah pilihan. Harus ada pengorbanan, harus ada sacrifice. Capek saat kita kehilangan waktu, capek saat kita kehilangan tenaga, capek kita harus pinter-pinternya membagi waktu, memprioritaskan waktu, memprioritaskan keluarga, memprioritaskan pekerjaan. Jadi kalau ditanya, Vi, lu kenapa sih sesibuk-sibuknya masih punya waktu? Karena buat saya, kalau misalnya saya janjian sama orang, berkali-kali orang itu tidak memberikan waktu sama saya, berarti orang itu tidak memprioritaskan saya. Jadi waktu itu cuma satu. Ada atau tidak adanya waktu, selama Tuhan menciptakan 24 jam dalam satu hari, ada 1 minggu 7 hari, 30 hari dalam 1 bulan. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, ya berarti gimana kita mau sukses kalau ngatur waktu aja kita nggak bisa. Iya, dan mengatur waktu itu prioritaskan. betul, dan mengatur waktu itu juga bentuk menunjukkan siapa yang menjadi prioritas dan tidak. Betul. Jadi kalau bisa pakai orang berapa kali nih sekali gajian nggak ada waktu doa, berarti memang orang itu tidak memprioritaskan kita. Jadi sebenarnya waktu itu dengan segala ada 24 jam siang malam, ya kadang juga ada force major lah, ada macet lah, ada hujan, ada geledek, ada apa, tapi kan ada waktu-waktu berikutnya. Sama halnya dengan waktu kita. Jadi kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, gimana kita mau memanage diri kita dengan baik? Ih, keren, tepuk tangan dulu dong. Oke, Mas Raffi, karena kita kontennya mungkin lebih ke arah ekosistem bisnis yang memang Mas Raffi punya saat ini gitu kan. Mas Raffi sekarang punya ekosistem bisnis sendiri, walaupun sebelumnya dikenal sebagai aktor lah, penyanyi lah, presenter gitu kan. Sebenarnya tantangan terbesar yang Mas Raffi hadapi dalam memulai ekosistem bisnis ini apa sih? Tantangan terbesar setiap manusia itu adalah orang yang harus bisa pastinya dia bersyukur. Karena manusia itu manusiawi, ada rasa udah pengen 1 dapat 2, pengen 2 pengen jadi 5, jadi 10, itu manusiawi. Tapi yang paling utama kita harus pintar-pintar bersyukur. Dan juga dalam sebuah ekosistem bisnis itu banyak ya, di entertain, di belakang layar, di depan layar, teman-teman UMKM, teman-teman bisnis yang udah mulai besar. Semua yang namanya bisnis itu ada yang sebulan meledak, ada yang setahun baru meledak, ada yang sebulan meledak terus dimangkrut, ada yang sebulan meledak setelah itu biasa lagi. Nah intinya kalau kita melihat, makanya saya selalu bilang teman-teman, boleh teman-teman sekolah setinggi-tingginya, saya senang sama sekolah teman-teman yang paling tinggi, tapi jangan lupa ilmu pendidikan itu penting, tapi ilmu kehidupan jauh lebih penting. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa kita dapatkan di sekolah-sekolah tinggi. Contoh, sukses, berkahnya hidup kita, bisnis kita, sepinter-pinternya kita, kalau tidak ada restu dari orang tua kita, dari ibu kita, dari bapak kita, gak akan jalan, gak akan percaya sama saya. Jadi minta doa sama ibu itu paling terpenting. Dan juga jangan lupa, kita punya uang dari bisnis kita. Saya tuh percaya nggak percaya, dari pertama kali saya dapat syuting umur 13 tahun sampai saya umur 21-22 tahun lah, sampai saya punya pacar yang usianya jauh lebih tua gitu. Jadi saya akan gengsi kan dulu kan. Jadi percaya nggak percaya, uang saya itu selalu saya kasih ke orang tua saya. Jadi jangan pernah takut. Ini mungkin yang saya kadang berbagi sharing itu nggak ada di sekolah manapun, tapi ini terjadi sama saya. Jadi kalau kita dapat uang, dapat rezeki, dapat 1 juta, ya 500.000 kasih ke orang tua nggak apa-apa lah, atau 300.000 kasih orang tua nggak apa-apa lah, kasih adik, kasih apa. Jadi jangan pernah takut untuk memberi. Gitu loh. Oh, itu dia restu orang tua sama Iya. kalau bisa berbagi ke keluarga terdekat terlebih dahulu. Itu ilmu yang pertama. Dan yang kedua, saat bisnis kita udah berada di posisi yang nyaman, kita merasa tenang, wah. Nah, jangan lupa, manusia saat berada apapun di zona nyaman, itu berarti kita harus was-was. Jadi kita harus bikin diri kita ini merasa jangan nyaman terus. Ya sesekali boleh, tapi jangan lupa, karena begini filosofinya, kita naik tangga. Saat kita berada di atas, kita nih udah asik banget ya, udah nyaman. Lupa kalau udah di atas tuh pilihannya tinggal 2. Turun atau makin naik? Turun sendiri, cari sesuatu untuk kita kolaborasi, mencari teman, mencari partner, mencari sesuatu yang baru untuk naik lagi.
tapi lama harus capek. Oke. Atau tiba-tiba dia jatuh sakit dan nggak bisa berdiri lagi. Gitu. Jadi kita harus mengerti akan hal seperti itu, namanya kehidupan. Iya, iya, dan itu sebenarnya lesson yang memang bisa dipelajari dari jatuh bangunnya kehidupan ya. Betul. Nggak bisa dari sekolah gitu. Ada nggak sih mentor? Pasti kan teman-teman di sini mengidolakan Mas Raffi. Nah, Mas Raffi ada nggak idolanya atau mentornya? Mentor. Panutannya? Kalau mentor pertama pasti almarhum bapak saya. Jadi apa ya? Ya itulah. Saya itu nggak pernah lepas dari keluarga karena dibilang saya waktu itu ada pengorbanan yang saya lakukan itu karena waktu bapak saya sakit meninggal, akhirnya saya jadi tulang punggung keluarga. Saya harus udah mulai syuting, udah mulai kerja dan lain-lain. Nah, semasa hidup bapak saya itu dulu pernah berada di posisi yang baik sampai susah. Nah, pernah bapak saya waktu itu pernah bilang, hidup ini ada hablum minallah, ada hablum minas. Ya pastilah kita semuanya, setiap agama kita punya Tuhan, punya cara masing-masing untuk kita mencari ilmu. Tapi setiap manusia, apapun agamanya, ada cara mudah untuk kita mendapatkan berkah. Membahagiakan orang itu nggak perlu kita traktir dia. Membahagiakan orang lain untuk dia mendoakan kita atau mengingat kita, nggak perlu kita harus kasih uang sama dia. Cukup kita menyapa duluan dan memanggil namanya. Karena bapak saya itu dulu semasa hidup dari jauh dia sudah suka sebut Safina. Saya bilang sama bapak saya, Pak ngapain sih jauh-jauh udah teriak-teriakin nama orang? Loh, kita mengingat namanya aja itu orang senang dan dia pasti akan ngedoain kita. Itu Iya, hal yang kecil iya. untuk kita dapat berkah dari teman-teman Iya, kita. iya, Gitu. gitu. Silaturahmi itu percaya nggak percaya, kita menyapa orang, kita salaman sama orang. Ada rezeki-rezeki yang mungkin esok, lusa, minggu depan, bulan depan rezeki itu akan Iya, berbalik. iya. Dan rezeki itu formnya nggak harus selalu uang, Enggak. kesehatan, tapi orang lain sayang sama anak kita, betul ya? Kita bisa ada berada di titik sekarang seperti ini aja. Ini bukan, nggak ada yang namanya Superman. Adanya itu cuma ada di film. Ada namanya Super Team. Mungkin salah satunya aku bisa berdiri sampai saat ini. Alhamdulillah 25 tahun berkarya juga sampai bisa bertahan seperti ini. Dibantu banyak orang, ditolongin banyak orang. Saat susah dibantuin sama teman. Jadi ya link itu nomor satu. Teman itu juga penting. Relasi itu juga penting. Gitu. Apalagi untuk bisnis. Iya, betul, relasi itu penting. Nah, dari perjalanan 25 tahun nih, Mas Raffi, pasti ada dong perbedaan cara pandang hidup dulu sama sekarang. Apa yang paling signifikan bedanya? Ya, kalau dulu itu ya namanya juga kita masih muda, jiwa kompetitif, tapi nggak apa-apa kok. Itu Kayaknya masih kompetitif sampai sekarang deh kalau Mas Raffi mah. kompetitifnya berbeda. Oke. Jadi gini, nggak apa-apa. Nikmatin setiap masa-masa usia di mana kalian sedang agresif-agresifnya melakukan hal apapun itu, silakan nikmatin. Tapi yang paling satu, ya kita nggak boleh nipu, kita jangan bohongin orang. Itu paling utama. Karena apa? Satu kali kita tidak jujur, satu kali kita nipu orang, Diingat selamanya. 1000 kebaikan kita pasti terlupakan. Jadi itu yang paling penting. Udahlah, kita nggak usah nipu, nggak apa-apa. Mau dapatnya 100 perak, 200 perak, 1000 perak, 1 juta. Uang itu, rezeki itu udah diatur. Gimana kita bisa membuat diri kita yang paling terpenting yaitu jujur, itu nomor satu. Karena Jujur nomor satu. orang pinter banyak. Kalau kita udah sesuatu hari sukses, saya Bu Putri Tanjung mau cari direktur utama lulusan Harvard kayak Harvest kayak apa kayak ibarat. Tapi kita tidak bisa bayar berapapun bisa, tapi kan kita tidak bisa membeli kepercayaan orang. Iya. Itu intangible value yang harus kita punya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ngomong aja